Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan kembali datang kepada Tuhan. Kita mau datang memberikan hati kita, persembahkan kehidupan kita bersama keluarga kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini Tuhan. Saat kami datang ke altar-Mu Tuhan, kami bawa kehidupan kami. Enggak hanya Engkau Tuhan yang mengerti setiap kami, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Yesus. Saat hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang Dia adanya. Oh, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan Tuhan terjadi. Kami datang kepadamu Yesus, karena Kau yang mengerti Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, sujud di altar-Mu. Terima kasih Yesus, Kau yang mengerti Tuhan. Terima kasih berkat-Mu Tuhan atas kami itu tak pernah terlambat Tuhan. Kau selalu tepat waktu Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau. Haleluya. Terima kasih. Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face
go before you, and beside you, and beside you, all around you, within you, He's with you, He's with you, in the morning, in the evening, in the coming, and you're going, and rejoicing. He's for you, 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 He's for Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah berkat-Mu Tuhan selalu menaungi setiap kami Yesus. Saat Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberkati setiap kami, Engkau memberikan kami damai sejahtera itu Tuhan. Ketenangan itu ada di dalam kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat itu memberkati setiap kami Yesus, keluarga kami, anak-anak kami, keluarga besar kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu Tuhan yang selalu membuat kami bertahan Tuhan, membuat kami selalu kuat dan kami selalu bisa hidup Tuhan oleh semua karena anugerah-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian dan hormat hanya untuk Engkau. Kami mengucap syukur. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan selalu harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami terima kasih. Kami mau dengarkan firman-Mu. Engkau yang berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Dan mari kita akan bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan membaca bersama-sama dan akan kita renungkan bersama-sama, di mana 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama saya beri judul Hidup Baru di dalam Kristus. Baik, kita akan baca bersama-sama. Mari kita akan baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk memohon kembali anugerah-Mu agar setiap kami, baik hamba-Mu maupun umat-Mu dimanapun berada, ketika mendengar kebenaran firman-Mu mendapatkan iluminasi pewahyuan, sehingga kami dapat mengerti seperti yang Tuhan mau atas kami, dan kami dapat menjalani dalam hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Itulah sebabnya kami pohonkan pimpinan Roh-Mu mengalir atas kami, menolong atas kami, sehingga kami dapat menangkap isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, belakangan ini kita sering mendengar tentang new normal. Apa sih yang dimaksudkan dengan new normal? Dalam konteks pengertian umum, tentunya mengacu pada aturan pemerintah yang diberlakukan protokol kesehatan. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya untuk supaya setiap kita bisa menjaga diri kita dari serangan virus corona, atau sebaliknya kita juga menjagai orang lain agar orang lain itu jangan tertular virus tersebut karena kecerobohan kita. Pertanyaannya adalah, apakah new normal atau hidup baru ya dalam tatanan yang baru itu adalah sesuatu hal yang baru? Tentunya tidak. Kenapa saya katakan demikian? Sebab sebenarnya dari sejak dahulu kala orang sudah diajarkan dan supaya hidup praktek untuk hidup bersih. Bahkan bersih bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga bersih secara rohani. Nah, tadi kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama, di mana dikatakan di sini bahwa ayat tersebut berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang yang percaya itu memiliki kehidupan yang bersih, kehidupan yang
sehat, ya, yang bukan hanya dalam sisi atau aspek lahiriah, tetapi juga aspek rohani. Nah, kita bisa melihat sebagai satu contoh di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam bait suci atau tabernakel, gaya hidup new normal ini atau hidup dalam tatanan kebersihan sudah diajarkan di sana bagaimana para pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan untuk menyuci tangan dan kaki sebelum dan sesudah melayani pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain bahwa ada tatanan-tatanan, aturan-aturan yang sudah diajarkan dari sejak dulu, bahkan tentunya sampai pada hari ini. Nah, Rasul Paulus menasihati kepada kita, di mana di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, memiliki 4 fase atau tahapan bagaimana kita benar-benar bisa menjaga kehidupan kita di dalam kebersihan jasmani dan kebersihan rohani. Ya, 4 fase ini adalah yang pertama bicara tentang saudara-saudara yang kekasih. Yang kedua bicara tentang sekarang kita memiliki janji-janji. Lalu kemudian yang ketiga menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Dan yang keempat menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Tuhan. Mari kita akan membahas 4 hal ini bersama-sama dan kita akan lihat apa yang sebenarnya Rasul Paulus sampaikan kepada kita supaya kita benar-benar dapat menjaga kehidupan kita untuk hidup bersih, hidup suci dalam aspek jasmani dan rohani. Nah, yang pertama tadi kita sudah membaca, ya, dan dikatakan bahwa saudara-saudara yang kekasih. Rasul Paulus menyebut jemaat di Korintus adalah sebagai saudara. Hal ini berbicara tentang kedudukan jemaat yang ada di Korintus dengan Paulus sebagai saudara di dalam Kristus Yesus. Ya. Di mana dalam 2 Korintus pasal yang pertama dalam suratnya Rasul Paulus juga mengatakan kepada saudara-saudara yang kekasih. Nah, kita di dalam Kristus disebut sebagai saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa orang percaya di dalam Kristus itu menjadi sebuah ciptaan yang baru, di mana di sini manusia itu diciptakan kembali di dalam Kristus. Ya, diciptakan kembali di dalam Kristus. Awalnya diciptakan melalui, kalau Adam memang diciptakan secara langsung dari tanah, dibentuk dan kemudian Tuhan menghembuskan nafas kehidupan sehingga jadilah Adam. Dan selanjutnya Tuhan menciptakan Hawa dan selanjutnya Adam dan Hawa beranak cucu, di mana kita itu ada dilahirkan dari orang tua kita. Nah, oleh karena dosa, maka manusia kita, ya, yang dilahirkan dari orang tua kita yang berdosa, maka perlu diciptakan kembali di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita perlu ada di dalam Kristus supaya kita menjadi saudara-saudara yang kekasih. Kenapa? Supaya kita dipulihkan. Atau mungkin kalau dalam bahasa
komputer itu direfresh, ya, dipulihkan supaya hal-hal yang membebani, ya, mengganggu itu dibuang, ya, direfresh atau mungkin di restart, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini bahasa komputer, tetapi hal ini untuk menjelaskan supaya kita diciptakan kembali, dibaharui, dipulihkan. Dalam bahasa Yunaninya adalah metanonia atau berubah bentuk sifatnya. Kalau dulunya adalah kupu-kupu, dulunya adalah ulat, kemudian menjadi kepompong dan kepompong menjadi kupu-kupu. Jadi benar-benar berubah. Ya, berubah sifatnya, berubah keadaannya. Dan ini membicarakan tentang bagaimana kita punya hidup, ya, new life. Kita hidup yang baru, yang tidak sama dengan kehidupan kita yang dulu sebelum kita di dalam Kristus. Itulah sebabnya di bagian yang pertama ini kita harus mengalami pembaharuan di dalam Yesus Kristus. Dengan apa? Tentunya dengan Kristus Yesus mati, ya, menebus dosa kita. Lalu kita menjadi percaya kepadanya dan hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita yang pertama harus menyadari, harus memahami bahwa kita adalah saudara di dalam Kristus. Menjadi orang yang dibaharui dalam hidupnya, ya, menjadi ciptaan yang baru. Nah, kemudian yang kedua kita melihat di sini adalah sekarang memiliki janji-janji. Nah, orang percaya di dalam Kristus itu mempunyai covenant atau memiliki perjanjian dengan Tuhan. Ya, dalam Korintus pasal 6, 2 Korintus pasal 6 ayat 18, janji itu berbunyi demikian, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi kita di dalam Kristus itu memiliki janji. Janjinya apa? Kita melihat di sini adalah Allah berkenan menempatkan dirinya sebagai Bapa dalam hidup kita. Ya, sebagai Bapa di dalam kehidupan kita, di mana Bapa itu bertanggung jawab sepenuhnya seantero hidup kita, ya, sepanjang hidup kita, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kita sebagai orang percaya diangkat menjadi anak-anaknya, ya, memiliki status khusus di mata Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya setiap kita terima janji itu. Hidup kita benar-benar adalah kehidupan yang berada dalam naungan anugerah Tuhan. Dalam naungan kasih Tuhan. Dalam kemurahan Tuhan. Di sepanjang hidup kita, ya, itu janji-janji yang Tuhan sediakan buat kita. Dan yang ketiga bicara tentang bagaimana setelah kita memiliki janji itu kita harus menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Hal ini berbicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya, ya, harus menanggapi janji-janji Tuhan itu dengan apa? Yang pertama dengan memisahkan diri kita baik secara moral, secara rohani, secara kehidupan itu dari dosa, ya, dari segala hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Kita harus meninggalkan dosa, kejahatan
yang tentunya dapat mencemari kehidupan kita. Tuhan mau kita menjauhkan diri, Tuhan mau kita memisahkan diri. Kemudian kalau kita membaca di dalam Efesus, Rasul Paulus juga menasihati kepada kita supaya apa? Supaya setiap kita untuk apa? Supaya kita adalah untuk hidup benar-benar hidup membuang segala kejahatan dalam hidup kita. Buanglah semua segala sesuatu yang jahat. Dan yang kedua, supaya kita makin mendekatkan diri kepada Allah dalam satu persekutuan yang akrab, yang intim melalui penyerahan diri, penyembahan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga apa? Makin kita melekat dengan Tuhan. Ya, makin kita memperoleh impartasi kepribadian Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Seperti kalau kita membawa yaitu magnet dan kemudian kita membawa paku. Yang awalnya paku itu tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi ketika kemudian ditempelkan ke magnet itu, dalam waktu beberapa menit kita angkat, kita cabut, lalu kita pakai paku itu untuk ditempelkan ke paku yang lain. Maka paku yang lain itu menempel di paku yang tadi itu. Kenapa? Karena mendapatkan impartasi, ada satu perpindahan gelombang magnet. Ya, saudaraku, demikian dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah. Apa sih maksudnya ayat ini? Ayat ini berbicara tentang bagaimana kita orang percaya itu memiliki karakter, ya, karakter yang mengarah kepada sifat ketundukan, ketaatan terhadap Tuhan. Jadi kita itu menyempurnakan kekudusan itu bicara tentang ketundukan, tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Bahkan juga memiliki kepribadian, yaitu manusia batinia yang semakin dikuduskan dan rohania yang semakin disempurnakan. Sehingga setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita benar-benar memiliki kehidupan semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin menjadi mulia dalam pemandangan Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang Kristen mari kita yang pertama menempatkan diri pada posisi yang benar, yaitu sebagai ciptaan yang baru. Bukan terus-menerus menjadi manusia yang lama hidup di dalam dosa. Yang kedua, sadarilah dan yakinlah bahwa hidup kita memiliki hubungan istimewa dengan Tuhan yang membuat kita mempunyai kedekatan dan mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Karena Dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Yang ketiga, pegang janji Tuhan dengan hidup menjauhkan diri dari segala kecemaran, kenajisan, kejahatan, dan semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang keempat, milikilah karakter ketundukan, rasa takut akan Tuhan, dan hidup sangat amat menghargai Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup yang kita hidupi benar-benar satu kehidupan yang seperti Tuhan mau dalam kehidupan kita, bahwa kita hidup benar-benar hidup yang baru di dalam Kristus. Ya, kita hidup yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup yang lama, tapi hidup yang baru. Dan kehidupan kita yang baru, itulah yang akan menjadi kesaksian bagi banyak orang yang melihat kita dan menyaksikan kehidupan kita. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudaraku, kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami merindukan Tuhan terus menolong kami, menuntun kami di dalam kami mempraktekkan hidup
di mana hidup dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan Engkau menolong kami, menyertai kami, supaya kami terus semakin hari semakin mulia dalam pemandangan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Engkau berkati umatmu, jemaatmu dimanapun berada. Apapun yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi harapan-harapan, Tuhan juga menolong dan menyertai. Sehingga hidup kami umatmu selalu menikmati penyertaan Tuhan. Di mana kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti dan memberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan dan terima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir di dalam roh, di dalam jiwa, di dalam tubuh, bahkan seantero kehidupan ini, aktivitas kehidupan ini dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dalam kehidupan kami semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes, it is, yeah. To you